Di sini teman-teman yang punya Galbay pinjol Samir, tolong perhatikan baik-baik. Nah, ini ada info terupdate lagi. Ya, karena ada salah satu member gue, dia tuh Galbay di pinjol Samir baru 1 hari saja, tapi desanya sudah berani keluar Ondar. Dan juga nanti kita akan bahas tentang desa lapangan pinjol Samir. Dan juga nanti kita akan bahas tentang informasi, edukasi, solusi untuk Galbay pinjol Samir. Teman-teman perhatikan video ini baik-baik agar teman-teman saat Anda memiliki aplikasi pinjol Samir, teman-teman paham nih, mengerti langkah apa yang terbaik kita jalankan saat kita punya Galbay pinjol Samir. Teman-teman saksikan video ini sampai selesai, jangan sampai tidur, jangan sampai meram, karena ini adalah informasi yang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi penonton-penonton semua yang sudah mampir di channel YouTube ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini, gue akan membahas, ya, ada seorang nasabah atau member gue yang ada dalam grup. Dia menginformasikan dia ini Galbay di pinjol Samir baru 1 hari, tapi DC-nya sudah berani keluar Ondar. Dan juga nanti di pertengahan video, di akhir video, gue akan berikan informasi tentang DC lapangan pinjol Samir, solusi Galbay pinjol di pinjol Samir, solusi bagaimana Galbay dengan cara mandiri. Tolong perhatikan video ini baik-baik agar teman-teman saat menonton video ini, teman-teman paham nih langkah apa yang terbaik. Ini adalah solusi bagi teman-teman yang saat ini menjalankan Galbay dengan cara mandiri. Perhatikan ini baik-baik. Nah, di sini gue akan berikan alur ceritanya terlebih dahulu agar teman-teman paham. Ya, di sini akan gue tampilkan dokumentasinya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, di sini gue dapatkan sebuah kiriman email, ya mungkin ini dari pengikut gue yang ada di YouTube, karena email gue itu ada di dalam YouTube gue. Nah, gue buka email dan ada yang mengirimkan sebuah email seperti ini. Dia mengatakan, saya mau tanya dong, saya Galbay di pinjol Samir, tapi udah diancam baru telat sehari, apa keluar Ondar. Nah, di situ ada 3 lampiran bukti screenshot. Nah, gue sudah melihat 3 screenshotan ini, ya, yang dimana ini chat dari DC melalui SMS. Nah, sengaja gue nggak tampilkan 3 SMS ini karena ini kata-katanya kasar sekali. Kata-katanya kasar sekali, tapi dalam isi chatnya yang di SMS ini tidak mencatut nama pinjol Samirnya. Artinya apa? Artinya dia meneror nasabah yang Galbay pinjol dengan secara anonim. Orang-orang yang tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa diidentifikasi. Itu namanya anonim. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang dari pinjol Samir. Apakah benar pinjol Samir ini ada DC lapangannya kah? Apakah pinjol Samir ini bisa keluar Ondar kah? Nah, ini yang kita bahas. Apakah aman sih kita kalau Galbay di pinjol Samir? Ini yang kita akan bahas. Lalu bagaimana solusinya? Tolong perhatikan video ini baik-baik. Tolong perhatikan video ini baik-baik ya bro. Jadi kalau pinjol Samir ini adalah pinjaman online legal OJK yang memang sudah terdaftar atau sudah tercatat di OJK alias legal ya bro. Nah, yang kedua adalah bahwa pinjaman online Samir, kalau kita melihat dari izin aksesnya, ya, itu tidak ada yang namanya akses kontak ataupun akses telepon. Artinya apa? Aman. Kontak Anda aman, isi log panggilan SMS telepon juga aman. Kenapa? Karena tidak ada akses telepon dan tidak ada akses kontak. Nah, kalau sudah dilihat dari itu, jelas sekali pinjolnya tidak bisa menyadap buku kontak teman-teman. Artinya tidak ada yang menagih di luar kontak emergensi atau menagih di seluruh buku kontak teman-teman. Itu teman-teman pegang 2. Jadi teman-teman pegang 2 poin itu. Yang selanjutnya masalah DC lapangan nih. Kalau untuk masalah DC lapangan dari pinjol Samir, ini pinjol Samir DC lapangannya atau debt collector atau field collectionnya ini belum ada. Jadi kalau lu ditakut-takutin sama DC, saya akan datang, saya begini, saya begitu. Jangan pernah percaya chat DC, semuanya bohongan. Ya, jadi kalau DC dari pinjol Samir belum ada. Ya, dan selanjutnya adalah apakah dia datang ke tempat kerja? Tentu tidak. Keluar Ondar juga tidak. Kalau misalkan keluar Ondar, mungkin saja data Anda ada yang bocor di internet. Ya,
atau teman-teman melakukan ya history pembelian di e-commerce. Karena teman-teman juga harus tahu bahwa setiap penagihan dari DC Pinjol, perusahaan pinjol ini memiliki vendor, dan di mana vendor ini membantu untuk penagihan secara langsung atau yang tidak secara langsung. Ya, baik itu datang ke rumah ataupun melalui WA. Nah, kalau vendornya ini memegang lebih dari satu perusahaan pinjol, ya kemungkinan mereka juga bisa tahu kontak-kontak yang lainnya di aplikasi pinjol yang lainnya juga. Jadi bukan karena aplikasinya ini mengambil buku kontak teman-teman, bukan. Justru kalau lu galbay di pinjol legal, justru lebih aman. Resiko galbay di pinjol legal hanyalah slik OJK Anda bermasalah, skor kredit Anda juga bermasalah, dan tentunya teman-teman tidak bisa melakukan ya pinjaman lagi di aplikasi pinjol legal lainnya. Itu. Tapi dampak terburuknya adalah yaitu kalau misalkan pinjolnya ini ada DC lapangannya. Dampak buruknya bagi teman-teman itu pasti bakalan datengin. Tapi kalau menurut gue di datanya DC lapangan ini bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Kenapa? Karena jelas mereka itu kerja, bro. Mereka itu kerja. Kerjanya apa? Menagih utang. Oke, justru kalau masalah yang paling beresiko tertinggi adalah kalau lu galbay di pinjol ilegal. Ini yang berdampak parah sekali. Karena apa? Aplikasinya jelas meretas handphone Anda. Penyebaran data, penyalahgunaan data. Ini yang bahaya sekali kalau lu galbay di pinjol ilegal. Ya, jadi kalau lu galbay di pinjol Samir, ya berapapun itu jumlah nominalnya, aman-aman saja. Jadi kalau lu galbay di pinjol Samir, jangan melihat dari segi nominal. Ya, tapi lu bisa melihat dari segi peraturan yang dimana sudah dibuat oleh OJK. Lu bisa baca saja di Google peraturan POJK untuk tahun 2023. Lu baca saja. Ya, itu aturan-aturannya sudah jelas sekali, bro. Apapun itu jenis pinjolnya, apapun itu jumlah nominalnya, resikonya sama saja. Justru kalau pinjol legal untuk terornya, ini biasanya lama sekali dibandingkan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal resikonya tinggi, tapi kalau untuk terornya nggak lama-lama. Paling lama 2 minggu, paling lama itu. Tapi kalau pinjol legal bisa sampai 72 hari, bisa sampai 3 bulan, dan bahkan bisa sampai 6 bulan. Tapi kalau teman-teman salah langkah dalam menghadapi teror pinjol legal atau teman-teman galbay di pinjol legal, teman-teman nggak paham caranya bagaimana, itu teman-teman bisa sampai 1 tahun teman-teman di teror terus-terusan. Tapi kalau teman-teman secara konsisten, teman-teman mengikuti cara-cara dari Tulus Pinjol, insya Allah cuma sampai 3 bulan saja, itu terornya redam. Ya, terornya redam. Karena gue banyak pegang data member gue, ini terornya luar biasa, bro. Bahkan ada yang sampai 72 hari masih di teror juga. Spam teleponnya masih banyak sekali. Nah, kalau teman-teman risih dengan spam telepon, teman-teman bisa protect saja panggilan teleponnya. Mode filter panggilannya diaktifkan. Tapi kalau DC-nya ini nge-WA mulu, nah teman-teman bisa arsipkan saja. Nomor DC jangan lu blokir agar DC-nya tidak kemana-mana nagihnya. Ya, nomor DC jangan lu blokir, tapi lu arsipkan saja, lu diamkan saja, lu cuekan saja. Semua chat DC itu yang menyerang psikologis teman-teman, itu semuanya bohongan semua. Jadi sebenarnya kalau lu galbay di pinjol Samir enak aja, bro. Jangan melihat dari segi nominal. Oh, gua galbay di pinjol Samir 10 juta nih, Bang. Waduh, kayaknya ngeri banget nih. Justru kalau lu galbay di pinjol legal OJK dengan jumlah nominal besar, ini teman-teman sangatlah untung sekali. Untung lah, bro. Daripada teman-teman cuma galbay 1 juta di pinjol legal OJK, tapi teman-teman tidak bisa melakukan pinjaman lagi. Ya, cuma 1 juta, data lu itu jelek. Data lu itu masuk BI checking. Wah, ini bahaya sekali, bro. Lebih baik lu galbay sebanyak-banyaknya, tapi resikonya sama saja. Sering sekali gue gaungkan di channel gua, di konten gue, lu lebih baik galbay dengan cara untung daripada lu galbay dengan cara buntung. Kenapa bisa seperti itu? Lu bisa renungkan kata-kata gue itu. Pasti lu bakalan sadar apa yang saat ini lu sudah kerjakan. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Lu tinggal klik saja
dan juga teman-teman di sini yang mau join di dalam grup WA gue, dan teman-teman bisa konsultasi telepon dengan saya melalui WA, silakan menjadi member grup WA kita. Dan mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.